Perkenalkan, nama saya Shalomita Lawrence Tamilang dengan NIM 23963980, berasal dari Samarinda dengan usia 23 tahun. Saya Renata Indira Larasati dengan NIM 23963992, usia 19 tahun, berasal dari Solo. Saya Teresa Angelping dengan NIM 23964003 dengan umur 20 tahun, berasal dari Kutai Barat. Saya Samana Nangolan dengan NIM 23963991, berasal dari Jambi dengan usia 23 tahun. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan organisasi apa yang ingin kami kembangkan, yaitu Gerakan Penderita Kanker Indonesia. Adapun visi misi dan strategi kami yaitu visinya mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kanker serta mendukung penderita kanker melalui solidaritas, informasi yang benar, dan kebijakan yang berpihak. Dan misi kami itu yang pertama ada meningkatkan edukasi kepada publik dengan mengenai penyebab, gejala, dan pencegahan dari kanker. Yang kedua ada memperjuangkan kebijakan kesehatan yang inklusif, yaitu mendukung penyusunan kebijakan yang memudahkan akses penderita kanker terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga itu mengoptimalkan media untuk kesadaran publik. Jadi kita akan membuat kampanye berbasis media untuk menjangkau masyarakat luas, meningkatkan pemahaman, dan menghapus stigma terhadap kanker. Lalu ada strategi yang pertama, mengadakan seminar lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat serta tenaga kesehatan. Yang kedua, membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga kesehatan, media massa, dan organisasi lainnya yang memiliki visi sejalan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, menggalakkan kampanye kreatif di platform digital seperti media sosial dengan pesan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat atau audiens. Lalu untuk memulai proses memimpin ada 3 langkah, yaitu langkah pertama memulai dengan mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi penderita kanker di Indonesia, seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, tingginya biaya pengobatan, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang deteksi diri. Lalu ada membangun tim yang solid untuk membentuk tim kerja dan kompetensi yang beragam seperti advokasi kebijakan, edukasi, dan pengelolaan media untuk memastikan setiap program berjalan efektif. Yang terakhir yaitu menetapkan tujuan bersama seperti mengarahkan seluruh anggota organisasi pada tujuan yang jelas dan terukur seperti jumlah masyarakat yang teredukasi atau kebijakan yang berhasil diubah. Di sini juga cara kita menjelaskan kepada anggota yaitu pertama mendekatkan untuk menyatukan visi dan misi seperti mengadakan sesi orientasi, pelatihan atau diskusi kelompok secara berkala untuk memastikan setiap anggota memahami visi, misi, dan tujuan organisasi kami. Lalu yang terakhir memberikan contoh konkret seperti menjelaskan program-program yang sudah atau yang akan dilaksanakan seperti kampanye media untuk deteksi dini kanker dan bagaimana kontribusi setiap anggota dapat berperan dalam keberhasilan program tersebut. Adapun cara kami menghadapi masalah, yang pertama itu masalah internal. Contoh masalahnya itu seperti ketidakharmonisan antara anggota tim atau ketidakjelasan pembagian tugas. Solusi dari kami itu yang pertama ada mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kendala yang dihadapi oleh anggota tim. Lalu yang kedua ada mendorong dialog terbuka dan saling mendengarkan untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah. Yang terakhir itu ada menetapkan mekanisme penyelesaian konflik secara kolektif untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Lalu di sini ada masalah eksternal, yaitu dengan contoh penolakan atau minimnya perhatian dari pemerintah terkait kebijakan yang diusulkan. Jadi solusi kami itu menggalang dukungan publik melalui petisi, aksi, solidaritas atau kampanye media untuk meningkatkan tekanan sosial. Yang kedua, berkolaborasi dengan organisasi yang memiliki fokus sejenis untuk memperkuat posisi advokasi. Jadi gaya kepemimpinan yang kami ambil yaitu partisipatif, yang dimana itu mengutamakan keterlibatan aktif seluruh anggota dalam pengambilan keputusan sehingga menciptakan rasa memiliki dan komitmen yang lebih kuat terhadap program organisasi. Nah, lalu contoh implementasinya yaitu kami akan mengadakan lokakarya interaktif di mana setiap anggota diberi ruang untuk menyampaikan gagasan atau solusi terkait program kerja. Lalu cara kami mengambil suatu keputusan menggunakan metode kolaboratif di mana setiap keputusan didasarkan pada data dan masukan dari seluruh anggota organisasi.
Tahapan pengambilan keputusan yang pertama mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan organisasi. Yang kedua, mendengarkan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Ketiga, menganalisis data atau informasi yang relevan. Lalu yang terakhir, menyepakati keputusan secara bersama-sama melalui musyawarah atau voting. Implementasi setelah belajar kepemimpinan dari kami itu yang pertama yang akan kami terapkan ada memastikan pesan tersampaikan dengan jelas kepada anggota dan publik. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, memberikan ruang kepada anggota untuk menunjukkan potensi mereka, sekaligus memperkuat kepercayaan diri mereka dan dalam melaksanakan tugas. Lalu untuk contoh implementasi ada 2, yaitu menjalankan program mentoring untuk anggota baru sehingga mereka dapat beradaptasi lebih cepat dan merasa menjadi bagian dari organisasi. Lalu yang kedua ada mengadakan evaluasi rutin untuk memastikan semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang arah organisasi. Itu adalah rencana kami untuk membangun organisasi Gerakan Penderita Kanker Indonesia.